Sebelum ini sejarah, sebelum Nabi Musa sowan ing ngersane Gusti Allah, diterima Gusti Allah, Nabi Musa itu disuruh Allah berguru terhadap Nabi Khidir. Nabi Musa niku ahli ilmu syariat, Pak. Nabi Musa. Sementara Nabi Khidir ahli ilmu makrifat, hakikat makrifat. Lah Nabi Musa disuruh untuk berguru Nabi Khidir. Lah Nabi Musa bertahun-tahun madosi berjalan menuju ketemu supaya kepada Nabi Khidir, akhirnya dijawab oleh Allah di saat ketemu nih air asin dan air tawar. Dua sungai yang bertemu, disitulah Nabi Khidir bertemu, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Terus Nabi Musa dawuh, ya Nabi Khidir, kalau ingin ngaji, ingin belajar ilmu tasawuf, ingin belajar ilmu hakikat makrifat, datang jenengan. Oh iya. Tapi Musa, selama awakmu fanatik dengan ilmumu, ilmumu berarti pengetahuan beliau Nabi Musa di dalam ilmu syariat. Bila mana kau fanatik menjawab semua fasal-fasal yang kuajarkan tentang ilmu tasawuf niki, kau pasti menolak. Berarti tertanda kamu harus pisah sama aku. Nabi Musa bersikukuh mengatakan tidak. Pun ayo dicoba. Ngomong. Ketika Nabi Khidir minum kopi, dia ngomong, aslinya gak ngunu, tapi maksudnya kok ngunu. Musa, munculnya pahit itu bukan dari makhluk kopi, tapi songko urip, songko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung Nabi Musa niku membawa dasaran ilmu syariat, bantah Pak. Oh nggak bisa. Munculnya pahit itu dari kopi. Munculnya manis itu dari gula. Artinya jikalau jenengan gak minum kopi, wedang kopi, yo gak terasa manis dan pahit. Sebab Nabi Musa pakai logika. Yang kedua, sebab meripat atine Nabi Musa gak bisa melihat wujud Allah di dalam dan di luar kopi. Akhirnya bagi Nabi Musa yang nyata, yang wujud itu adalah makhluk berupa kopi dan gula. Sakit sambung? Aslinya bukan niku, contohnya Nabi Khidir ngombe kopi enggak. Nabi Khidir iku mlaku-mlaku ambek Nabi Musa ketemu arek cilik, langsung dipateni ambek Nabi Khidir. Berhubung Nabi Musa atine iku wuta, akale nggawe dasar ilmu syariat, jelas sing mateni iku Nabi Khidir. Makhluke. Enggak bisa beliau itu, Nabi Musa itu memandang Allah, enggak bisa. Karena hati Nabi Musa ketutupan ambek wujud makhluk sing berupa Nabi Khidir. Akhirnya protes. Padahal secara syariat ini belum diberikan tahu apa maksudnya. Belum lagi diterangno langsung nolak. Niki Pak. Wis. Terus Nabi Khidir dawuh, Musa, pisah hai Musa. Ngarano gegeran awakmu iki. Oh, mboten kula pingin temen makrifat nang Allah. Estu temen. Ya wis, tak wani kesempatan maneh. Akhirnya Pak, nggak kesempatan. Nabi Khidir njupuk jeruk. Contohnya mawon, Pak, tapi duduk jeruk ning Quran sene jeruk contohnya. Ibarat mawon. Terus jeruk iku kepinak metu anu nang meripat akhirnya perih. Nomor 1, nomor 2. Ketika dimakan, Nabi Khidir dawuh, mripatku diperi Allah. Tolong sing dereng nyantol pun diteruske. Disimpen ae sik, aja protes sik, cek gak baik Nabi Musa.
Iki wujude Allah. Sak jerone legi mau. Kaget Nabi Musa. Karena Nabi Musa melihat kulite jeruk sing garakno meri, isine jeruk sing garakno nglegekno rasa legi. Protes. Artinya apa? Ketika saat Nabi Musa dijak nyebrang sebuah pulau, itu Nabi Khidir nyuwun tolong terhadap orang yang punya kapal. Negosiasi bayar berapa? Katakanlah bayar 100. Oke, bayar. Umpama bayar. Padahal itu ditolong. Lah ketika perjalanan, di tengah perjalanan, Nabi Khidir iku bolongi kapale wong kuwi mau. Akhirnya kapale bocor, kelebon air, kemasukan air, tenggelam. Nabi Musa langsung muring-muring. Der, muring-muring nak nyeluki kan saenake dhewe. Der, iki wong wis nulung awak dhewe diterke nang nggone tempat penyeberangan kok malah kok rusak kapale. Rasa terima kasihmu di mana? Wah. Niku gurune dibentak-bentak, Pak. Nabi Khidir nggih adem ae atine ambek rokokan. Musa, berhubung kamu itu selalu pakai logika, tidak mau pakai hatimu untuk memandang yang hak, itu siapa? Seperti itu terus. Dia tahu. Kamu sudah saya kasih kesempatan, tapi kamu masih bantah. Pak, tinggal Nabi Khidir kayak kesempatan satu kali lagi. Jikalau ini nanti dilanggar, perpisahan itu pasti terjadi. Maunya Nabi Khidir tidak mau. Tapi karena dipaksa oleh Nabi Musa, terus ingin sekali lagi. Kasih kesempatan saya satu kali lagi. Oke, masuklah Pak dalam satu kaum. Di mana kaum itu nek miturut Nabi Khidir, jamun aku, hormatono aku sebab aku iku nabi. Aku iki kiai, aku iki ulama. Yo sambutan sing meriah, sambutan aku, hormatono aku. Iki pandangane karepe Nabi Musa. Artinya Pak, siapapun kita, manakala alim ilmu dohir, tapi ilmu batin, ilmu tauhid rohaniyah kita tidak punya pengetahuan, siapapun kita pasti seperti itu. Contohnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mboten purun Pak kaum itu jamu mboten purun. Dijarno ae. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba ada pagar. Apa namanya gitu Pak? Apa garang namanya? Pagar mau roboh. Nabi Khidir langsung membetulkan pagar yang mau roboh. Nabi Musa nguasi aja. Lah iya, lalapo Khidir itu. Kaum wis gak jamu, gak ngurmati, kok malah bantu dengan bentuk membetulkan pagar yang mau roboh. Bantah. Wis Musa, kita tidak sejodoh. Kau selalu protes saya dengan apa yang Allah ajarkan lewat aku dan langsung dipraktekkan. Artinya apa Pak? Ilmu apa yang sudah dibahas tadi. Jangan cukup hanya jenengan pahami. Akan tetapi kedah sampean amalkan. Bentuk wa amilus solihah jenengan tidak hanya amanu tapi juga harus wa amilus solihah. Bentuk amilus solihah jenengan tolong jogonen ati sampean hubungan langsung pada Allah lewat zikron kathiron sejati de eling. Artinya tidak memandang tempat dan waktu, keadaan. Hati jenengan selalu ilingo nang Gusti Allah. Maksudnya eling sedaya apa wae, semua apapun yang terjadi itu bersumber dari Allah, tidak dari makhluk. Pun niku sing kedah sampean rasa ning ati sampean. Yun sewu. Akhirnya Nabi Musa Nabi Khidir dawuh sebelum perpisahan Musa, selama kamu masih bantah, selama itu tidak akan bisa masuk ilmu ini. Apalagi ngelakoni. Sebelum kita pisah Musa, tak terangke ya maksudnya. Ngene lho.
Mengapa Allah tadi membunuh anak kecil? Karena jikalau tidak dibunuh, anak kecil itu nanti akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Ini jawaban cara syariat, Pak. Jawaban secara hakikat, faktulu anfusakum. Niki. Rasa rumangsa ning ati sampean, sing rasa iku lungguh nang takholi, nek gak langsung sampean tebas. Tebas iku sampean lemahno, boleh jenengan wau katakan dibunuh. Tapi gak iso mati. Sampean ilangi, sampean nafekno rasa keakuan sampean kali kula. Nek gak sampean pateni rasa keakuan sampean kali kula, maka roh ini akan menjadi roh yang kufur ing ngersane Allah. Dengan menyandang syirik khafi. Syirik yang amat halus. Contoh, saya merasa bahwasannya yang memberikan petunjuk ilmu itu adalah saya Klason. Berarti saya telah teringgapi hati saya syirik khafi. Ya ini bahaya. Inilah yang Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu adalah orang-orang golongan yang mendolimi dirinya sendiri. Dengan bentuk apa? Bittikhatikumul ijlah. Menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan dituhankan. Bentuknya apa? Kalau bahasa syariat, al-ijlah itu adalah anak sapi. Bahasa hakikat, contohnya saya tadi menyamakan diriku terhadap Allah dengan bentuk merasa saya yang bisa memberikan tausiah ini makhluk. Oleh sebab itu bertobatlah, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah. Caranya bagaimana? Faktulu anfusakum. Patenono keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang bisa melakukan ini dan itu. Itulah maksudnya. Jikalau tidak, rohmu itu nanti di mata Allah akan menjadi kufur. Yang kedua, mengapa saya lubangi kapal itu? Karena kapal itu nanti akan, jikalau tidak kami tenggelamkan, kapal itu akan dirampas oleh bajak laut. Artinya apa, Pak? Mohon maaf. Wahai Anda saudaraku yang kaya, Allah menghanguskan seluruh kekayaanmu. Bersyukurlah pada Allah. Sebab kekayaan itu yang nantinya akan menjerumuskan hatimu di dalam jurang nafsu. Berterima kasihlah jikalau kekayaanmu itu dihapus oleh Allah, akhirnya Anda menjadi orang yang miskin. Wahai orang yang punya jabatan, punya pengaruh, punya pengikut yang ribuan, jikalau Allah menghapuskan semuanya itu, bersyukurlah Anda. Karena itulah cara Allah untuk menyelamatkan jiwamu dari pengaruhnya kehidupan dunia itu. Itu kalau sadar. Itu kalau sadar. Wahai saudaraku yang miskin, yang tidak punya apa-apa, bersyukurlah atas kemiskinanmu. Karena dengan kemiskinanmu Anda tidak merasa menjadi orang kaya. Sebab yang kaya itu cuman Allah. Berat nih Pak nggih? Berat. Tapi itu tidak akan berat bagi panjenengan manakala jenengan iki fa'budun. Nyembah sampean sudah benar, nggak akan pernah terasa berat. Kembali kepada pertanyaan 12. Ya 12 tadi. Leres. Leres. Pun ngeten Pak. Angka 12 iku 1 dan 2. 1 menunjukkan sifat ahadnya Allah. 2 minangka sifat ahadiyah Allah. Artinya apa? Proses untuk menuju ke 1. Proses jenengan kali kula untuk menuju ke Allah. Harus menafikan dulu yang banyak tadi. Jadi angka 2 itu menunjukkan makhluk. Angka 1 menunjukkan Allah Khalik. Artinya sebelum kita sampai ke angka 1, terlebih dulu dalam hati kita ada banyak selain Allah. Itulah hapusen. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam satu makalah, idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira fi ardil humuli ing dalam bumi humul, bumi kefanaan. Artinya pendemen
rasa keakuan makhluk yang banyak itu di dalam bumi kefanaan, artinya khalwato uzla, dengan membawa dzikir sirul asrar, baru ini proses akadiyah, baru bisa menuju ke akad. Bukan 12 iku gambare jaran, iku lak wawe laan. Tapi maksud yang seperti ini, jenengan ini di samping patuh dengan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid terus menerus, dengan cara itulah jenengan ini bisa memegang tali Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, akhirnya sampailah pada angka yang satu. Suhudul wahdah fil kasroh, masuklah ke tunggal di dalam yang banyak. Suhudul kasroh fil wahdah, masuklah kau di dalam tunggal lewat yang banyak. Artinya Pak, setuwoyo banyak iki jeneng makhluk. Anda akan bisa nuju ke akad Allahnya. Wakeh iku mau cecepo, wakeh iku ringkesen, hilangkan, baru ketemu nangone sejatine urip, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk di dalam akad, masuk di dalam wujudnya Allah tunggal, maka lainnya sudah tidak ada, termasuk diri kita sebagai makhluk. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, perkara yang melihat, yang dilihat, mata untuk dilihat, semuanya itu sudah fana. Nama-nama itu akan fana, akhirnya itulah yang disebut laisa kamislihi syai'un, itulah satu, itulah akad. Dalam sebuah lagu Bang Haji Roma Irama, Allah itu adalah akad atau satu, lah ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Satu kali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mustafa saking Wiradesa mau bertanya Gus, untuk penjelasan untuk menghayati dan merasakan dalam diri ayat wa nahnu aqrabu ilaihi bil walid. Saderenge matur nuwun lan matur nuwun kangge masyarakat Jejar Wayang ingkang sampun mengundang Gus Mukhlason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami maksud daripada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu bagaimana? Dan saya itu lebih dekat daripada urat leher. Itu maksudnya Pak Bu adalah hidup. Itulah di dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, subhana, maha suci sapa Allah, hidup. Hidup baik yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan, itulah maksudnya nahnu itu di situ. Dan aku, kita itu lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Artinya Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Bila mana jenengan menginginkan nyata wujudnya Allah, maka fanakanlah dulu nyatane wujud iro. Saya ulang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksud makhluk syahidnya adalah hidup. Zat yang maha suci yang ada dalam atau di luar dirimu. Orang Jawa mengatakan urip sejati. Jikalau hatimu ingin menyatakan wujudnya urip sejati itu, terlebih dahulu ilangono fanakanlah kewujudan iro, kewujudan makhluk dalam dirimu. Niki jeruk Pak, tak tupuki koplok. Sampai kapanpun nek ketutup koplok ora ketinggal, nggih napa mboten? Sampeyan iso delok tekan iso kayak kaca. Ada tutup sing gak iso terpengaruh menyang pendelengan sampean. Ada tutup yang tidak mempengaruhi dan menghijabi penglihatan jenengan. Apa? Kacamata. Iku lah tutup. Tapi justru dengan berkacamata jenengan ini akan nyata apa yang tertutup.
Tapi selain kacamata, ya seperti ini, ya nggak bisa. Artinya, enak Pak nek gondol Pak, wis. Selama di dalam hati jenengan masih merasa jenengan wujud sampai kapanpun, ayat ini gak terpengaruh darang diri jenengan. Ora ono guna lan manfaate. Tapi jikalau sampai menginginkan ayat ini ada dampak di dalam hati jenengan, maka terlebih dahulu hilangkanlah kewujudan siro, kewujudan makhluk siro hilang. Terus caranya ya apa? Untuk caranya bagaimana kita untuk menghilangkan kewujudan jenengan? Pak, jujur nggih, tak takoki jawab apa? Nek iya, nek enggak. Jenengan kali kula niki kan makhluke pangeran toh. Sing nyiptakno kan pangeran toh. Jenengan kali kula niki asale ora ana. Ana sebab dianakno sing ana. Adanya kita itu sebab diadakan oleh sang yang ada. Nggih napa mboten? Berarti asline kita itu tidak ada. Adanya itu seakan-akan ada jenengan. Aslinya mboten tidak ada. Gus tambah bingung aku. Wis ngeten lho maksude. Bali o ira nang asalmu. Iki carane untuk meniadakan kewujudan kita. Kembalilah kau kepada yang asalmu. Apa? Asal kita tidak ada, gitu. Oke. Cara kita kembali ke tidak ada asal kita. Berzikirlah sirul asrar. Yaitu dzikir sing tidak terucap baik secara lesan dengan nama atau sifat, baik di lesan maupun di hati. Tapi dzikir ini hanya dirasa. Rasa itu apa? Iman yang ihsan. Di dalam ruh itu ada rasa Pak, ada iman. Namanya rasa itu nggak pernah bohong. Di dalam ruh itu ada ihsan atau disebut wong Jawa rasa. Di dalam rasa iku ono cahaya atau nur makrifat. Rasa itu nggak pernah bohong, nggak percaya? Iki jeruk. Ben bukan kula sing ngomong. Ngono nek kula sing ngomong kok dikira ndadekno gero. Jenengan maju salah satu. Ibu, bapak, siapa yang masuk? Tak dulang. Enduk. Ya wis guna nduk tak moro kula. Sampeyan dahar, sampeyan rasakno iki rasa duren apa rasa jeruk? Jeruk Gus. Oh, jeruk ya. Senes kula sing ngomong lho nggih. Rasa itu enggak pernah bohong. Iman yang enggak pernah salah ketika saat iman sampai itu sudah diiksan. Iman yang sudah diiksan adalah bersaksi wujudnya Allah, bukan namanya Allah, bukan sifatnya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka taroh. Sing dipandang, sing disaksekno iku bukan namanya, tapi wujudnya. Qur'ane pundi yang dimaksud dzikir sirul asrar? Surat topo? Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud ingat yang sebenar-benarnya ingat? Hatimu sadar kalau semua apapun yang menterjadikan, yang berperan hanyalah Allah. Lakukanlah kembali ini ke asalmu. Jikalau jenengan sudah betul-betul dikatakan kembali ke asal, wa inna ilaihi rajiun, berarti jenengan aslinya tidak wujud. Lah disitulah akan nyata wujudnya yang wujud. Itulah ihsan, itulah makrifat. Bukan makrifat itu si hamba itu bisa melihat wujudnya Allah. Enggak. Tadi kan hamba sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Berarti yang melihat yang ada hanyalah yang ada. Bisa. Tambah bingung kapok.
Ngeten lho Pak, ringkese. Memangnya iki nek cara ilmu itu sondok bingung. Tapi nek wis sampean lakoni nanti bingung iku hilang. Allah sendiri yang membimbing jenengan nanti. Allah sendiri. Jikalau itu sudah jenengan trapke, jenengan sudah kefanaan atas diri Anda, yaitu tahu laksana jeruk ini kopiahnya sudah hilang. Nyatalah wujudnya jeruk bukan wujudnya kopiah. Wis iki pitakone wong bapak-bapak mulai 1 sampai 3 jangan pernah kau tanyakan pada wong ahli syariat. Temen aku berpesan seperti itu. Anda tidak akan menemukan jawaban, justru malah kau akan dihujat. Kesesat tekon di awakmu. Nantinya di situ. Dan itu maklum Pak, maklum karena kita dulu memang seperti itu prosesnya. Sebelum kita bercinta pada Allah, kita itu bercinta dulu pada selain Allah. Dan kita semuanya itu ada proses. Dan keberadaan ulama-ulama syariat itu penting. Sebagai pemahaman kita di dalam hukum syariat. Dan itu sebagai proses kita. Ya jadi salah no. Intine piye carane sikil kiwa sikil tengen melaku bareng iku kok. Melaku dari game melaku kok indah. Ya melakunya ya ganta-ganti lah Pak. Ojo bareng ini. Wah, indah nanti. Janganlah kau berjalan dengan kaki satu. Temen, artinya ikutilah teladan Rasulullah. Syariatnya melaku, hakikatnya ya melaku bebarengan. Wes sekarang ibu, monggo nek wonten, nek gak wonten ya bonus. 11:30. Tenang mawon, kula mboten mantuk mboten. Benjing niku wonten teng Pemalang. Jadi kula wau sampun izin mboten kerja. Monggo Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Gus, lebih utama mana ilmu dan takwa? Itu aja. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana antara ilmu dengan takwa? Sebetulnya ilmu itu juga ada di takwa. Takwa tidak akan dikatakan takwa jikalau tidak ada ilmu. Sebab karena proses ilmulah akan menjadikan hatimu bertakwa. Pertanyaannya, lebih utama mana antara ilmu dan takwa? Tergantung olehnya kami menjawab dari mana. Mohon izin kalau tak cerutuan dulu. Mengke sampean simpulaken piyambak ya. Tak urai ini sih. Orang akan berangkat takwa dengan benar. Takwa. Hati seseorang akan menyandang muttaqin. Takwa dengan benar apabila ada 3 unsur. Unsur pertama untuk membentuk takwa yang benar adalah ilmu. Tinggal yang dimaksud takwa ini takwa yang mana? Apakah takwanya jasmani? Apakah takwanya rohani? Definisi daripada takwa adalah meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu definisi takwa. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini berangkatnya dari ilmu. Jasad ini karena didasari diilmoni dengan ilmu syariah, maka
Olehnya jasad meninggalkan larangan dan menjalankan perintah Allah mesti benar. Karena apa? Karena didasari dengan ilmu pengetahuan. Sehingga orang itu tidak mudah jasmaniahnya akan menjalankan larangan dan tidak mudah meninggalkan perintah karena tahu ilmunya. Cara wong salat secara jasmaniah berhubung tahu ilmunya salat mesti benar. Mana syarat sahnya sholat, mana sah rukunnya sholat, tahu. Karena berilmu. Ini sekitar takwa secara jasmani. Dipraktekanlah di dalam setiap kehidupan jasmaniah ini, yaitu meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Terus menerus itulah disebut nyun sewu istiqomah. Ilmu, amal itu praktek. Jasmaniah itu bentuk prakteknya meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini sudah sedia kala. Jenengan waktu masa tarbiyah ibtidak dibekali seperti ini, Pak. Dan inilah yang akan menyelamatkan jasmaniah anak-anak kita untuk tidak mudah melakukan perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, saran mawon saya ngomong pada anak-anak kita. Kalau kita itu masanya sudah tertinggal itu, anak-anak kita baik laki maupun perempuan pondok wis titik. Sebab lembaga yayasan yang mendidik terhadap jasmaniah untuk bertakwa miturut Quran ini mayoritas lembaga pondok pesantren. Pondok Jikalau kita dulu tidak mondok dikarenakan memang keadaan, Pak. Kadang-kadang nggih, keadaan gak isok mondok karena orang tua kita dulu nggak ada dana untuk mondok. Sekarang, Pak, jangan kau jadikan ukuran ketidakadaan biaya itu menjadikan jenengan iki pesimis, jangan. Lebih-lebih jenengan sudah mengenal tentang tauhid la ilaha illa anta dan ana wa aslimu lahu, tawakallah. Ingat surat At-Tolak ayat 3 Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan seluruh persoalan itu terhadap Allah, itu namanya tawakal. Tentu sing nglakoni kabeh ku Gusti Allah, jenengan gak merasa bisa membiayai, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi. Percaya gak percaya, itulah Al-Quran, Allah berjanji. Bahkan sebelum ayat itu, ayat yang 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang memegang teguh takwa, maka Allah akan membuka seluruh pintu yang tidak bisa dibuka, Allah akan buka. Apakah pintu rezeki? Apakah pintu sing durung garwa, isok garwa? Apakah pintu sing nyambut gawe iku mang buntu gak buka-buka? Itu dibuka. Lebih-lebih makhrajan ini hati kita yang tidak usul-usul. Sebab apa kok gak usul? Lah itu berarti takwani kurang. Sampai gak usah, engko anakku di biaya itu kondi, jangan. Kami sudah membuat kurikulum, Pak, tentang pondok syariah. Selama ini kan pondok hakikat ya. Nah ini insya Allah kami akan sudah bikin kurikulum untuk membuat pondok syariah sesuai dengan pondok-pondok salaf. Tetap pengajaran Quran, pengajaran hadis, ijma' qiyas, ilmu tentang ilmu alat, itu semuanya nanti kami ajarkan. Ini masih memandang kami tempat karena tuntutan terhadap jamaah, karena ingin memondokkan yang satu pondok itu ilmunya lengkap, baik syariat sampai ma'rifat. Itulah mengapa disebut pondok Miftahul Ulum Jaya Baru. Ya di situ. Jayane dhisik, barune keri. Jaya iku sifati Allah, baru sifati makhluk. Ilmu yang ngebabno masalah Allah yaitu ilmu tauhid, ilmu yang ngebabno tentang masalah makhluk iku ilmu syariah. Itu penting sebagai pendidikan. Lah bagi jenengan yang sudah berkeluarga, masane mondok mana gak mungkin. Anak-anak kita aja. Biar gak seperti kita syariate. Syariate kita 10%, ya wis 10%. Anak sampean biar sampai 50% atau bahkan 100%. Cukup kita. Syariatnya 10% yaudah. Sekarang sibukkanlah hakikat sampai datang Allah. Buka dalam surat Al-Qasas ayat 77.
Bagi masa kados jenengan umur yang sudah ambu lemah ini, mana yang dipentingkan? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wabtaghi lan raihlah ngolehno sira, dapatkanlah fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake, kang nekaake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa sing dianugrahno? Yaiku darul akhirah, dar rumah akhirat. Rumah akhirat berarti apa? Hubungan rohaniahmu langsung datang Allah. Duduknya di jalur hakikat makrifat. Wis iku. Salat sampean misalnya mau coba TKI iku mangkok. Nyun sewu lho ya. Gak cetha blas dirungokno. Koyoke bener tapi salah kabeh. Dari sisi makharajul huruf nya. Belum lagi tajwidnya wis tek bletotan. Wis katakanlah syariat sampean iku cuman 10%. Wis oke lah, aku yo gak ngelarang ndok maneh untuk ngaji. Tapi nek ayat iki sing bagi jenengan kali kula sing wis mendekati kematian, utamakanlah hubungan ruhaniahmu langsung pada Allah. Sehingga dengan begitu, walaupun bacaan syariat sampai niku bletotan maca Fatihah, sing penting ati sampai niku bisa khudur menyang Allah. Iku piye carane? Lha ngoten lho. Sebab ayat itu wala tansa nasibaka minad dunya. Tolong bagiamu ning dunya aja ditinggalno. Artinya hukum syariat sing sampean ketahui berapa persen, yus jalano. Jalano. Itulah maksud bagiamu di dunia. Sing penting jenengan iki noto ati lewat rasa langsung datang Gusti Allah. Jadi Bu, ilmu tentang syariat itu penting ketika saat masa sampean ditarbiyah ibtida, sanawi, aliyah. Ben Qur'ane cetha dari sisi bacaan, hadise, kitabe, ya ngoten. Ben cetha. Tapi nanti jenengan harus suruh meneruskan tolap takwa secara ruhaniyah. Noto lakune ati. Lah niki. Jalure ada di dinu tauhid, ilmu hakikat untuk bisa makrifat. Apa takwa secara ruhaniyah? Anik butullaha wajtanibut tauhid. Arahkanlah hati sampean, imankanlah hati roh sampean kali kula hanya pada yang esa. Anik butullaha. Rasaku papane wis gawedhe. Kula gosok Pak nggih. Wis tak tulis cilik-cilik aneh. Inilah takwa secara ruhaniyah. Anik butullaha. Condongno, arahno. Wajah ruh sampean iki terhadap maksudnya Allah itu bukan nama, tapi yang esa. Lah yang esa yo ning jaba ning jero jenengan kali kula niki. Dalam ayat lain, ini wajah tuwaj hiya. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku. Pundi wajah ruhku? Rasa nanti wajah terhadap wajah Allah. Bentuknya pundi? Bentuknya mana kalau kita dikatakan menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah? Ningati sampai di dalam hati Anda sudah tidak ada lagi rasa selain Ahad yang melakukan segala hal apapun. Ini gak diucap loh Pak ya, tapi diimani, dirasa. Iku carane. Lalu wastanibut tauhid. Ati sampai ngedoi. Ngedoi bahasa Indonesia apa? Menjauh. Atau huta ing sakliyane Allah. Artinya jangan pernah ada iman suara ini suarane klason, bersumber dari klason, difasehno klakson, cara barate bel iki lho, bel iki klakson no. Tapi hati sampean iku yakin hadza kalamullah, itu dawuhe Allah. Ning ati lho Pak nggih, ning ati. Makhluke klason nang ati sampean ilang ngono. Biar penghambaan jenengan, pujaan pujinya jenengan iku betul-betul hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Sebab yang bisa memberikan syafaat
Yang bisa memberikan pertolongan terhadap jenengan hanyalah Allah. Makhluk siapapun nggak bisa. Ini takwa secara hakikat. Untuk menjadi takwa yang seperti ini, prosesnya juga dari ilmu dulu. Ilmu hakikat, dinu tauhid ini jenengan terima. Kalau itu sudah jenengan terima, maka laksanakan, amalkan, praktekno di setiap aktivitas apapun. Tentang ilmu kanjeng Nabi dawuh, wajibe golek ngelmu iku. Apabila ilmu ini adanya di negeri Cina, wajib kita harus ke Cina. Walau bisin, walaupun adanya di negeri Cina, maka kita wajib ke sana. Artinya apa? Sekalipun ilmu ini terdapat pada hati seseorang yang kita anggap orang itu majnun. Majnun iku wong edan. Wong sing ning ngarepe menungso akeh iku sampel. Kalau ilmu itu ada di situ, maka wajib kita untuk bertolak. Wajib kita untuk minta pengajaran ilmu tersebut. Artinya, apalagi ilmunya itu jatuh pada hati seseorang yang di tengah-tengah masyarakat sebagai panutan. Siapakah guru yang bisa kita anut? Yaiku guru sing gak bebanno terhadap santri. Bisa. Guru sing gak bebanno terhadap jamaah. Sebab kanjeng Nabi tidak pernah bebankan terhadap umat, gak pernah. Paham maksud kula? Paham gak? Siapapun kita, jadi guru model apapun kita, mohon maaf loh, sekali lagi mohon maaf. Jikalau di dalam dada kita belum terbebaskan sifat basariah, apa sifat basariah? Sifat idik-idik nafsu. Dikarenakan kita tidak berlaku ilmu amal istiqomah. Nyun sewu, sekali lagi nyun sewu. Pasti olehnya kita menyampaikan petunjuk-petunjuk ingin dibalas. Itu pasti. Bagaimana kedudukan makalah Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan kok jika pantese awakmu bebanno nanggone umat dengan bentuk pengharapan apapun. Lah wong sing genahno kabeh Gusti Allah. Sing genahno Gusti Allah ta, Pak? Dipaido guru iku mang mbek Gusti Allah. Lewat makalane Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Kok cik gak pantese? Bahasa Indonesia ini apa? Kok cik gak pantese ini? Kok yo tidak pantas bagi kita yang ketika mengajari terhadap murid kita, kita mengharapkan balasan dari murid. Padahal semua itu yang berlaku adalah Allahnya. Berarti kalimat ini termasuk sindiran terhadap kita yang hati kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Siapapun kita pasti seperti itu, Pak. Biar tidak seperti itu, ajaran Rasulullah yang di situ tidak membebankan bahkan membantu terhadap umat, jalur dinul haq harus jenengan pelajari. Intine lari mondok wau, jangan cukup Anda itu faham mentoke ilmu alam Jawahirul Maknun saja, jangan. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, fikih jangan. Cara Qur'ane balaghah mantek, jangan berhenti di situ. Lanjutkanlah mondokmu sampai pada ilmu dinu tauhid, ilmu tasawufnya. Setelah itu pulang. Enggak apa-apa. Kebanyakan kita itu kadang-kadang di tengah jalan pun leren. Kebanyakan gitu. Lebih-lebih Pak, pentingnya ngondokno anak itu di masa sekarang ini Pak ya. Masa di mana anak-anak kita menghadapi globalisasi. Semua kabar gampang dicari di medsos. Kalau anak kita tidak kita masukkan di pendidikan pondok pesantren, mohon maaf, gak usah ngomong anak SMA Pak, SMP aja
perutnya sudah buncit. Tahu buncit? Ada anak SMP sudah hamil. Sing ngamili yo kancanya sendiri. Coba kalau jenengan punya anak, jenengan taruh di pondok. Harus sesuai aturan kedisiplinan pondok, tapi ojo ngolek pondok sing kiyaine iku apa? Wah, bahaya itu. Terus wonten, nggih ta? Ya Allah. Fitnai dajjal di akhir-akhir zaman ini seperti itu, Pak. Mestinya bisa memberikan contoh, malah seperti itu. Ya wis, contoh itu kudu ono, tapi gak oleh ditiru. Mungkin kiai ini sik enom bae, Pak. Wis mbuh wis gak usah ngurek tutuk ngono. Sing penting sampai nek ngondokno anak, sampai delok sik latar belakange pondok iku piye. Ngaten, ojo angger ngondokno anak. Estu. Mondok iku penting, tapi mencari pondok itu luwih penting, mempertimbangkan keadaan pondok itu luwih penting. Ilmu yang jenengan maksud iku utama. Ketika saat jenengan kali kula di proses perjalanan ilmu. Tapi ketika saat jenengan sudah laku amal khalwat, mohon maaf, dengan istiqomah, ilmu itu masih berjalan. Tapi kalau sudah di akhad, udah Pak, jenenge takwa itu luwih utama. Jadi saya menjawabnya, kalau saya jawab dari proses jenengan kali kula pemahaman ilmu, niku penting.